Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Aupal dari Prodi Informatika IF1A. Saya di sini akan menjelaskan materi-materi tentang mata kuliah karakter building untuk menyelesaikan ujian akhir semester pertama dari mata kuliah karakter building. Yang pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan eh, ujian akhir semester pertama ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu teamwork, kerja tim, respect and value, menghormati dan menghargai, eh, think first, mengutamakan hal yang pertama, think win and win, berpikir menang dan menang, caring and selfless, kepedulian dan keegoisan. Oke, yang pertama-tama yang saya ingin jelaskan pada materi dari mata kuliah karakter building yaitu apa itu arti dari kerjasama. Nah, kerjasama ini yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Kerja tim muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, sikap dan loyalitas kelompok kerja. Nah, banyak sekali di luar sana perusahaan-perusahaan ataupun pekerja-pekerja yang bisa menggapai apa yang mereka inginkan dan bisa menggapai apa yang mereka cita-citakan. Melalui kerjasama, kita pasti bisa menggapai semuanya. Seperti hanya kita melihat dari masyarakat, banyak orang yang bergotong royong, itu termasuk kerjasama, teman-teman. Karena membersihkan solokan ataupun membersihkan lingkungan-lingkungan, itu menjadi suatu kerjasama yang akan menciptakan kebersihan untuk dan kenyamanan pada masyarakat tersendiri. Nah, bagaimana sih cara untuk membangun kerjasama tim itu? Nah, yang pertama-tama membangun kepercayaan tim. Yang pastinya di dalam sebuah tim atau kerja tim pasti harus saling mempercayai satu sama lain. Jika kita tidak mempercayai satu sama lain, mungkin tim tersebut tidak akan baik ke depannya. Banyak kejadian-kejadian yang diawali karena ketidakpercayaan sesama tim, lalu tim tersebut pecah begitu saja tanpa sebab, dan sebabnya terdampak ke semua anggota dalam tim tersebut. Yang selanjutnya, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini yang pastinya setiap anggota tim pasti memiliki tugas-tugas masing-masing. Contohnya, satu orang ini bekerja untuk front end dalam perusahaan pemrograman. Lalu yang satu pun bekerja sebagai back end dalam sebuah perusahaan. Nah, dua tim ini harus bisa bekerja sama dan harus bisa saling bertanggung jawab apa yang mereka amanahkan. Karena tugas-tugas yang mereka dapatkan dari atasannya akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi mereka masing-masing ataupun dari setiap anggota-anggota dari kerja tim itu. Lalu selanjutnya, memberikan tim kesempatan untuk mengambil keputusan. Ya, contohnya itu mungkin karena saling bersosialisasi, karena berpendapat, berargumen sendiri. Karena setiap tim itu kan harus mempunyai kepercayaan, harus juga saling memberikan kesempatan. Jika kita mempunyai eh, na- eh, peluang ataupun kita memiliki pendapat yang bisa memajukan sebuah tim, mungkin itu akan menjadi sebuah kesempatan bagi tim tersebut untuk maju ke depannya. Dan yang terakhir, tujuan dari kerja tim itu adalah bisa saling lebih mengenal lebih baik juga kan, dan membangun sosial yang kuat. Karena kerja tim ataupun bergotong royong bisa mengeratkan suatu sosialisasi, bisa juga mengeratkan sosial yang kuat. Selanjutnya adalah respect and value atau juga menghormati dan menghargai. Nah, menghormati dan menghargai ini adalah sikap yang emang harus kita miliki dari setiap orang. Karena karena negara kita ini negara yang banyak dan beragam sekali perbedaan. Contohnya
agama, bahasa, ragam seni budaya, dan masih banyak lagi. Makanya daripada itu kita sebagai masyarakat Indonesia pasti harus mempunyai saling menghormati dan menghargai. Nah, karena contohnya kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Dengan bersikap baik, menghormati, saling membantu, saling bersosialisasi. Itu pun adalah suatu alasan kita mempunyai suatu sifat atau sikap yang baik dalam menghargai dan menghormati orang lain. Dan contohnya pun yang lainnya menghormati menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghormati perbedaan-perbedaan orang lain. Itu pun adalah suatu sikap yang pasti kita harus punya dalam kehidupan sehari-hari. Karena menghormati orang lain, menghormati yang lebih tua itu adalah suatu kebaikan yang tidak ada nilai, yang pasti nilainya yang tak terhingga. Contohnya ketika kita bisa menghargai dan menghormati orang lain, yang akan kita dapatkan dalam sikap ini dan yang akan kita gapai yaitu bisa menciptakan kedamaian dalam berkehidupan. Karena enak sekali kan kehidupan tanpa ada musuh gitu. Karena ketika kita saling menghormati dan menghargai orang lain pun pasti bisa menghormati dan menghargai kita. Karena sikap kita yang baik, sikap kita yang menghargai perbedaan ataupun menghormati pendapat orang lain, itu menjadi suatu alasan kenapa kita bisa hidup di kedamaian dalam kehidupan ini. Tidak ada kata musuh, tidak ada argumentasi antar sesama masyarakat ataupun yang lain-lain. Nah, lalu bisa mencegah adanya intoleransi atau juga bisa mencegah dari perpecahan. Banyak sekali orang yang intoleransi karena tidak bisa saling menghormati dan saling menghargai. Banyak orang di luar sana atau oknum-oknum yang ingin menciptakan kepecahan di negara ini. Contohnya orang yang provokator dari suatu pendemo ataupun supporter yang ingin ataupun tidak menghormati polisi ataupun tidak menghormati supporter orang lain, itu pun menjadi suatu penyebab dari intoleransi atau perpecahan ini. Tapi jika kita bisa menghormati dan menghargai, pastinya pun kita akan mencegah adanya intoleransi ini, karena sikap yang menghargai dan menghormati bisa mencegah dari kejahatan, yaitu yang saya pertama tadi bilang, kedamaian. Lalu selanjutnya bisa menciptakan ketenangan dalam hidup. Seperti halnya contoh yang pertama, menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Contoh yang ini pun sama, tidak banyak musuh, bisa banyak teman, bisa banyak berkenalan dengan orang yang tidak kenal. Itu pun menjadi penyebab kenapa kita harus memiliki dan kita harus meningkatkan rasa menghormati dan menghargai ini. Dan yang terakhir, bisa menumbuhkan serta memperkuat solidaritas, yang pastinya meningkatkan solidaritas antar teman, antar sahabat itu sangat menyenangkan, karena bisa mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan yang tidak akan memunculkan suatu permusuhan, karena permusuhan itu tidak baik. Materi selanjutnya adalah put first thing first, atau juga utamakan hal yang pertama. Yang saya maksud mengutamakan hal yang pertama itu adalah memprioritaskan apa yang penting dalam kehidupan dan tujuan kita. Contohnya, kita ingin bermimpi menjadi seorang programmer. Nah, kita itu harus fokus dengan ataupun bisa memprioritaskan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita harus bekerja keras, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus benar-benar dalam belajar. Itu menjadi sebuah langkah-langkah awal dari kita bisa mengejar apa yang kita inginkan. Karena
jika kita menunda-nunda waktu, jika kita menanti-nantikan suatu pekerjaan, itu akan menjadi suatu masalah bagi kita sendiri. Karena apa yang kita ingin gapai, apa yang ingin kita capai, dan apa yang harus kita kerjakan, kita sia-siakan waktu kita. Contohnya kita bermain-main dengan pergaulan yang tidak benar, bermalas-malasan, berkeliuran kemana-mana yang tidak jelas. Itu menjadi sebab mengapa mimpi atau kerja keras kita itu terhambat oleh kemalasan kita sendiri gitu. Nah, contoh-contoh yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita ini, ada 3 contoh hal yang saya ambil, yaitu yang pertama kesehatan fisik dan mental. Yang pasti ini adalah suatu yang harus dan wajib kita prioritaskan, karena bagaimana kita bisa mengejar cita-cita, bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau bekerja keras kalau mental dan fisik kita itu tidak baik gitu. Karena yang paling utama dalam kehidupan diri sendiri pun, yang pasti harus memprioritaskan kesehatan dan mental kita sendiri. Jika kita apa contohnya, jika kita makan makanan yang tidak baik, jika kita bergaya hidup tidak baik, contohnya meminum alkohol, merokok, tidak berolahraga, tidak banyak gerak, cuman bisa tidur tidur, main HP, itu menjadi sebab atau penyebab yang akan menyebabkan fisik dan mental kita itu terganggu. Contohnya dari segi mental, jika kita dibully atau kita pun menonton video edukasi yang sekarang banyak atau viral di media sosial, itu menjadi sebuah penyebab mental kita terganggu, karena pikiran-pikiran yang kotor gitu akan menyebabkan eee, pikiran kita pun susah untuk mencerna sesuatu. Itu dari contoh pertama. Makanya kita harus bisa menjaga kesehatan kita agar kita pun bisa belajar dan bekerja keras agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya adalah quality time dengan keluarga dan teman. Nah, ini pun ada hal yang paling kita harus prioritaskan, karena sebanyak apapun teman kita, sebanyak apapun teman kita, yang paling harus kita prioritaskan adalah keluarga. Karena bagaimana kita akan bisa mencapai cita-cita kita, bagaimana kita bisa mengejar apa yang kita inginkan tanpa bantuan keluarga kita sendiri gitu. Itu adalah contoh yang saya ambil dari contoh-contoh hal yang harus kita utamakan dari memprioritaskan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah mengejar mimpi. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sudah jelaskan, karena kita harus bisa mengejar mimpi dan kita pun harus mempunyai mimpi untuk menjadi sebagai apa, dan kita itu nanti ingin jadi apa. Kita harus mempunyai apa yang kita inginkan atau gapai. Jika kita tidak memiliki tujuan, bagaimana kita mau menatap masa depan? Nah, contohnya bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda waktu, tidak melalaikan waktu, tidak bergaul dengan orang yang salah. Itu adalah sebuah langkah-langkah yang akan membuat proses kita mengejar mimpi tersebut bisa tergapai dengan cepat ataupun baik gitu. Karena bagaimanapun jika kita bekerja dengan baik, kita pun akan mendapatkan hasil yang baik juga. Selanjutnya adalah think, win and win, atau juga berpikir menang dan menang. Adalah sebuah landasan untuk bergaul akur dengan orang lain, dimulai dengan keyakinan bahwa kita semua itu sama. Tidak ada orang yang lebih rendah atau lebih unggul dari yang lain, ataupun tidak ada yang perlu lebih unggul atau rendah dari orang lain. Itu adalah sebuah berpikir menang dan menang. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia atau manusia biasa itu semua sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Walaupun terkadang kita memandang seseorang itu dari materinya, dari fisiknya, dari apa yang dia punya, apa yang dia gapai, bahkan apa yang dia miliki, kekayaan yang berlimpah. Mungkin banyak orang yang memandang bahwa derajat orang yang lebih tinggi itu orang yang lebih kaya ataupun orang yang lebih mapan dari kita. Padahal nyatanya tidak. Karena bagaimanapun semua manusia itu sama dan tidak ada yang lebih unggul dan tidak juga yang lebih rendah dari yang lebih unggul gitu. Nah, contoh untuk bisa mempunyai karakter atau juga sikap-sikap yang akan kita dapatkan dari berpikir menang dan menang itu, contohnya mendapat promosi. Misalnya kita mendapat promosi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan. Bagi pujian-pujian itu tersebut serta mengakuinya dengan semua orang yang telah membantu kita. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini ataupun kita hidup dalam kehidupan tidak hidup tidak sendiri gitu. Pasti ada orang atau teman-teman, keluarga yang selalu membantu kita, mensupport kita, membantu setiap kesusahan kita. Pasti setiap kita kesusahan, mungkin setiap teman, setiap keluarga ada orang yang bisa untuk membantu kesusahan atau kesulitan kita, agar kita pun bisa lebih maju ke depannya. Nah, selanjutnya misalnya contohnya juga kita terpilih untuk mendapatkan posisi yang penting di dalam perusahaan atau sekolah, dan kita pun tidak boleh memiliki sifat yang sok atau yang paling tinggi gitu. Karena kembali ke yang tadi, semua manusia sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya jika kita lebih tinggi akan menjadi sebuah ancaman bagi kita, karena pasti banyak orang yang tidak suka akan hal itu. Nah, bagaimana cara kita berpikir agar kita mempunyai semangat untuk bisa menjadi seorang pemenang dan pemenang? Yaitu kita itu harus yakin dan percaya. Berpikir menang dan menang itu jika kita mempunyai hati yang besar, berkomitmen untuk membantu orang lain ataupun menolong orang lain, sukses dan bersedia membagi pengakuannya, itu yang akan menjadi magnet bagi orang lain untuk kita. Bagaimana contohnya kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain, kita bisa membantu orang yang kesulitan. Tanpa kita sadari, orang-orang pun menjadi baik kepada kita, dan di kala kita dalam kesulitan, pasti mereka selalu ada dalam kesulitan kita. Mereka membantu karena kita juga sudah membantu apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka sulitkan. Karena kembali kita hidup di dunia ini tidak sendiri, bersama-sama, saling menolong, saling membantu, dan pastinya saling untuk melengkapi. Dan materi yang terakhir adalah caring and selfness, atau juga kepedulian dan keegoisan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu arti dari kepedulian, yang berarti sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, dan kondisi di sekitar kita. Orang-orang yang peduli itu mereka yang memberikan inspirasi, perubahan, kebaikan terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu adalah sebuah atau juga pengertian dari kepedulian. Dan apa saja sih bentuk-bentuk kepedulian itu? Banyak sekali bentuk-bentuk kepedulian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya contohkan yaitu misalnya kita menanyakan kabar teman kita atau menanyakan saudara kita yang sakit. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan teman kita, kita menanyakan kabar dia bagaimana, kondisi dia gimana, keadaan dia gimana. Itu adalah sebuah bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap teman ataupun saudara kita. Lalu juga menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Jika ada seseorang yang ingin
meluapkan kesedihannya atau masalahnya, ingin bercerita kepada kita, kita harus bisa menjadi seorang, pendengar yang baik dan menjadi juga pemberi solusi yang baik bagi dia agar dia pun baik ke depannya. Karena, jika kita ingin membantu orang lain atau kita pun peduli ke orang lain, kita jangan hanya sebagai, orang yang ada di dalamnya, tapi kita pun harus menjadi orang yang membantu dia dengan, eee, apa adanya. Setelah itu peduli sesama. Contohnya, di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali, orang-orang yang berkebutuhan kurang. Contohnya, orang miskin, orang yang di pinggir jalan, itu adalah orang-orang yang harus kita pedulikan karena bagaimanapun, orang-orang tersebut sama seperti kita, mem eee, memiliki kepedulian sesama, menolong atau mengerti, saling mengerti satu sama lain, itu adalah sebuah sikap kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menumbuhkan sikap kepedulian itu? Yang yang pasti kita itu saling mengerti, harus bisa saling mengerti, harus bisa saling memahami kondisi, keadaan. Kita harus saling bisa, mengetahui, contohnya kita memahami keadaan teman kita yang sedang kesusahan. Kita itu harus melakukan apa dan bagaimana agar teman kita pun merasakan apa yang sedang kita rasakan. Karena, membantu sesama itu adalah ataupun kepedulian itu adalah hal yang indah, hal yang baik, hal yang sangat bagus sekali untuk, eee, sesama manusia gitu. Nah, selanjutnya ada keegoisan. Keegoisan itu adalah sikap di mana kita ingin memenangkan segalanya sendiri. Mungkin lebih kasarnya itu sikap yang tamak atau serakah. Dan banyak sekali, masih banyak sekali orang-orang yang memiliki atau mempunyai sikap keegoisan yang besar. Dan sikap ini pun pasti memiliki akibat atau penyebabnya. Akibatnya yang pasti, banyak orang-orang yang mungkin tidak menyukai atau mungkin banyak teman-teman yang, sudah tahu sikap kita yang sudah, yang memiliki keegoisan tinggi, mungkin kita pun bakal dijauhi ataupun kita bakal tidak sukai oleh teman-teman kita. Itu adalah contoh dari akibat kita memiliki sikap keegoisan yang tinggi. Dan contoh-contoh, orang yang memiliki keegoisan itu tidak merasa salah, jika dia itu telah melakukan, atau merepotkan orang lain. Banyak sekali kejadian-kejadian, ketika orang yang sedang kerja sama, tapi ada orang yang memiliki sikap atau sifat yang egois, itu adalah sebuah, sikap yang tidak baik karena bisa memecah dan juga merepotkan orang lain juga kan. Lalu orang yang selalu mengeluh, mengeluh akan pekerjaannya, akan apa yang dia ingin kerjakan, akan kerjakan. Mungkin mengeluh akan keadaan, kondisi, itu adalah contoh dari sebagian orang yang egois karena, eee, banyak mengeluh dan tidak berusaha dengan apa yang kita ingin capai. Lalu selanjutnya, selalu ingin dituruti. Contohnya banyak sekali, orang-orang yang sangat egois, ingin memiliki atau ingin sekali dituruti oleh orang lain. Contohnya, jika dia mempunyai jika dia ingin memiliki atau mempunyai sebuah keinginan, keinginannya itu harus selalu tercapai gitu, tanpa, usaha dia sendiri gitu. Dan juga kadang bisa merepotkan orang lain. Oke, baik, terima kasih, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi-materi mata kuliah karakter bullying. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya pun belum sempurna. Maaf bila masih banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.